yaitu Search Engine Optimization. Dan hari ini akan ada dua kelompok yang akan melakukan presentasi. Dan setelah masing-masing kelompok selesai presentasi, kita akan lanjut ke tanya jawab dan juga diskusi. Jadi langsung aja kita mulai. Mungkin untuk kelompok satu, untuk Sabrina, Anggita, dan Fatia, silahkan untuk mempresentasikan materi yang sudah dipersiapkan dan langsung share screen. Terima kasih. Oke, thank you, Cecil. Aku izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang Mbak Tia. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai Search Engine Optimization atau juga yang disebut dengan SEO. Dan kita juga akan mempresentasikan hasil dari observasi kita di Jawa Pos. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggita Devianti dengan NIM 050 dan ada teman saya Sabrina dengan NIM 033 dan juga ada Fatia dengan NIM 067. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui dulu apa itu SEO. Jadi SEO ini adalah pendekan dari Search Engine Optimization yang merupakan metodologi untuk meningkatkan peringkat website agar muncul di hasil pencarian teratas. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman semua kan pasti pernah melakukan searching di suatu mesin pencari, salah satunya seperti Google. Nah, saat kita masukin suatu keyword di mesin pencari tersebut, kayak misalnya apa pengertian dari AI. Nah, setelah melakukan search, pasti Google akan memunculkan banyak website. Dan kita biasanya akan membuka halaman website yang ada di paling atas. Nah, hal tersebut itu tuh bukan secara kebetulan website itu bisa paling atas, tapi juga ada suatu SEO yang diterapkan website tersebut, jadi bisa muncul paling atas. Nah, jadi tujuannya SEO itu untuk membantu website lebih mudah ditemukan sama orang yang lagi cari informasi tertentu. Terus juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic organik dari search engine. Oke, next. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, gimana Google bisa menentukan website mana yang layak muncul di urutan paling atas. Nah, maka dari itu perlu kita memahami prinsip kerja dari SEO. Yang pertama itu ada perayapan atau crawling. Proses ini tuh terjadi ketika Google mengirim program otomatis yang disebut dengan Spiderbot untuk menjelajahi internet dan menemukan halaman-halaman baru maupun halaman yang diperbarui. Lalu yang kedua itu ada indexing. Setelah halaman ditemukan, Google menyimpan dan juga mengelompokkan informasi tersebut dalam database yang disebut indeks. Lalu setelah pengguna melakukan pencarian, Google akan menentukan urutan website yang paling relevan untuk ditampilkan. Nah, proses inilah nanti yang disebut dengan ranking. Google akan mempertimbangkan banyak faktor seperti kualitas konten, pengalaman pengguna, dan jumlah backlink yang dimiliki website. Nah, terus ada juga cara website bisa lolos dalam 3 proses tadi dan mendapatkan posisi teratas baik di Google. Ada 3 pilar utama SEO yang perlu diperhatikan. Next. 3 pilar utama tersebut ada on-page SEO, terus ada technical SEO, dan juga ada off-page SEO. Next.
Yang pertama itu ada on-page SEO yang merupakan optimasi yang dilakukan langsung di dalam halaman website agar lebih mudah dipahami oleh Google dan lebih bermanfaat bagi pengguna. Lalu juga ada empat komponennya, yaitu kualitas konten utama yang konten yang dibuat harus mampu menjawab apa yang dicari pengguna secara relevan dan jelas. Misalnya, saat kita mencari di Google cara membuat CV ATS, maka artikel yang kita buat itu harus benar-benar menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat CV ATS sehingga bisa menjawab pertanyaan dari pengguna. Semakin sesuai isi konten dengan kebutuhan pengguna, semakin besar juga peluang website kita bisa mendapatkan peringkat paling atas di Google. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan optimasi keyword. Keyword itu merupakan kata yang diketik pengguna di mesin pencari. Dengan melakukan optimasi keyword, berarti kita menempatkan kata kunci secara strategis dan alami dalam artikel. Jadi, keyword yang dimasukkan pengguna harus terdapat di artikel kita dan juga harus tersebar di dalam konten kita agar relevan dan ya pokoknya itu. Selanjutnya ada struktur tag HTML. Jadi struktur tag HTML membantu Google memahami susunan isi artikel. Biasanya menggunakan heading 1 sebagai judul utama, heading 2 sebagai subjudul, dan heading 3 sebagai sub-subjudul. Nah, fungsi dari penggunaan heading ini agar konten terstruktur dan rapi. Lalu juga ada diikuti dengan deskripsi meta yang memancing klik, yang berfungsi sebagai ringkasan artikel yang muncul dari hasil pencarian Google sehingga dapat menarik pengguna untuk mengklik artikel. Lalu yang terakhir itu ada optimasi media. Media seperti gambar juga perlu dioptimasi dengan cara menambahkan alt text atau deskripsi gambar. Nanti alt text ini akan membantu mesin pencari memahami isi gambar karena Google tidak dapat melihat gambar seperti manusia. Selain itu, alt text juga membantu aksesibilitas bagi pengguna yang menggunakan pembaca layar. Oke, next. Selanjutnya itu ada technical SEO. Jadi, technical SEO ini berfokus pada performa dan kesehatan teknis dari website. Ada juga komponennya, yaitu yang pertama ada kecepatan situs, yang dimana website yang cepat akan membuat pengunjung nyaman dan disukai juga oleh Google. Lalu komponen yang kedua ada arsitektur dan navigasi. Jadi di sini file XML sitemap untuk memetakan situs dan file robots.txt untuk mengarahkan crawler. Di sini Google perlu memahami struktur website dengan mudah karena itu digunakan XML sitemap dan robots.txt. Lalu yang ketiga ada responsivitas mobile, yang dimana kan saat ini sebagian besar pengguna mengakses internet melalui smartphone. Jadi, website harus juga nyaman digunakan di layar kecil, layaknya di smartphone. Lalu yang terakhir ada keamanan HTTPS. Website yang menggunakan HTTPS lebih aman karena data pengguna terenkripsi. Google juga menjadikannya sebagai salah satu faktor penilaian. Lalu yang terakhir ada off-page SEO, di mana merupakan aktivitas yang dilakukan di luar website untuk meningkatkan reputasi website. Komponen utamanya adalah backlink berkualitas. Jadi tautan dari situs otoritas tinggi berfungsi sebagai suara digital. Profil backlink yang kuat dapat meningkatkan traffic hingga 54%. Jadi maksudnya adalah backlink itu kan merupakan backlink itu merupakan tautan dari website lain yang mengarah ke website kita. Jadi semakin banyak website terpercaya yang merekomendasikan kita melalui backlink, semakin tinggi juga tingkat kepercayaan Google. Lalu kita penting juga punya otoritas domain atau domain authority.
Matriks kepercayaan mesin pencari terhadap situs Anda dibangun melalui reputasi eksternal. Ini akan menggambarkan tingkat kredibilitas sebuah website di mata mesin pencari. Lalu kita juga bisa memerhatikan dari sinyal sosial dan Open Graph. Ketika artikel sering dibagikan di media sosial, visibilitas website juga meningkatkan dan membantu memperkuat jejak digital sebuah merek. Contohnya, jika artikel dari website kita memberikan tautan menuju artikel lain, Google akan menganggap website lain itu lebih terpercaya. Oke, lanjut. Nah, setelah memahami 3 pilar SEO, sekarang kita lihat gimana caranya menyusun artikel yang SEO friendly. Yang pertama, kita bisa maksimalkan melalui SEO URL-nya. Kita bisa menggunakan format ringkas dengan pemisah strip, contohnya seperti domain.com/kata strip kunci strip fokus. Lalu kita juga bisa maksimalkan di penggunaan page title dan meta description. Di page title, sebaiknya menggunakan kata kurang dari 78 karakter. Lalu di meta description-nya juga sebaiknya minimal menggunakan kata 150 dan maksimal 312 karakter yang mengandung keyword untuk memicu klik. Lalu yang ketiga, bisa dari struktur header-nya juga, gunakan heading 1 untuk judul utama artikel, heading 2 dan heading 3 untuk pemecahan subtopik agar konten artikel lebih rapi. Terus yang keempat, kita bisa maksimalkan melalui panjang konten. Kita harus memastikan artikel kita memiliki pembahasan yang mendalam, idealnya lebih dari 500 kata untuk menjawab tuntas niat pencarian dari pengguna. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan keyword density, yaitu menjaga kepadatan distribusi kata kunci secara alami di angka 2% hingga 8%, dan jangan sampai lebih dari itu karena akan terjadi keyword stuffing, yaitu spam keyword. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan optimasi media, yang dimana kita akan melakukan penyertaan ALT teks yang deskriptif pada setiap gambar. Oke, next. Oke, kalau semua teknik SEO sudah diterapkan, lalu gimana kita tahu bahwa SEO itu udah berhasil? Nah, disinilah pentingnya untuk mengukur performa SEO. Yang pertama, kita bisa melihat dari kunjungan organik, yaitu jumlah pengunjung yang datang dari hasil pencarian Google. Lalu kita juga bisa melihat dari engagement pengguna, yang dilihat dari bounce rate rendah, durasi kunjungan tinggi, dan CTR yang baik, yaitu dapat dilihat dari lamanya pengguna berada di website, jumlah halaman yang dibuka, dan tingkat klik. Lalu yang ketiga ada dari otoritas website. Ini kita bisa mengukur dari kualitas dan jumlah backlink yang dimiliki website. Hal yang terakhir kita bisa melihat dari konversi dan ROI. SEO dianggap berhasil jika mampu menghasilkan tujuan bisnis, misalnya pembelian produk, pendaftaran akun, atau pengisian formulir. Dan perlu diingat juga, SEO bukan sekedar membuat website muncul di Google, tapi SEO adalah proses mengoptimalkan konten dari teknisnya, websitenya, dan reputasi digital agar website mudah ditemukan, dipercaya pengguna, serta mampu mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke standar kualitas SEO. Untuk menentukan kualitas dari SEO itu sendiri ada beberapa parameter. Namun ada dua parameter utama yang dapat digunakan. Yang pertama adalah masuknya artikel tersebut ke halaman pertama hasil pencarian, yaitu apabila pencarian dengan kata kunci website berada pada halaman pertama, hal ini menjadi standar kualitas karena pengguna hanya tertarik pada halaman-halaman awal pencarian. Sementara itu untuk parameter kedua adalah visibilitas website atau penambahan pengunjung.
karena visibilitas website berfungsi untuk menjembatani pengaruh SEO terhadap perilaku pengunjung. Di mana menurut Wan Charso dan Muawal pada tahun 2021, website yang muncul pada halaman pertama pencarian cenderung juga berpeluang mendapatkan pengunjung lebih banyak. Oleh karena itu, implementasi SEO yang efektif dapat dikatakan sesuai standar kualitas apabila mampu meningkatkan visibilitas website pada halaman hasil pencarian, terlihat dalam intensitas pengunjung, frekuensi kemunculan, hingga peringkat pencarian. Boleh di next? Selanjutnya ada etika penulisan SEO. Dalam melakukan penulisan SEO, etika itu sangat dikaitkan dengan etika jurnalistik dan media online, di mana untuk etika jurnalistik itu dikaitkan dalam UU nomor 40 tahun 99 tentang pers pasal 6 yang memberikan amanat agar pers menjalankan tugas sesuai kaidah etika, di mana etika itu memiliki beberapa nilai tapi dapat dirangkum dalam 3 poin menurut Pramesti et al. Tahun 2025. Yang pertama yaitu kebenaran, yang menjelaskan bahwa kejelasan penyampaian informasi yang rumit dan kompleks. Yang kedua ada transparansi, yang berarti kepercayaan publik terhadap netralitas informasi yang diberikan oleh media. Dan komunitas, yaitu jurnalistik hendaknya memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, untuk etika dalam media online, yaitu judul harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian tetapi tidak boleh menipu atau clickbait. Selain itu, judul harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan atau provokatif. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada tools SEO. Tools SEO ini sangat beragam kalau kita cari di internet, namun di sini ada 5 tools yang lumayan terkenal. Yang pertama ada Google Analytics dari Google sendiri, yang mana Google ini merupakan salah satu mesin pencari paling terkenal, dan Google menyediakan Google Analytics ini untuk membantu SEO spesialis untuk memantau performa traffic website dengan menunjukkan data pengunjung aktif. Lalu ada tools SEO Site Checkup untuk mengecek aspek on-page SEO pada website. Ada Google Keyword Planner untuk mencari kata kunci yang relevan. Ada Ahrefs untuk memetakan profil backlink atau tautan masuk ke sebuah website. Dan terakhir ada Rank Tracker untuk melacak dan memantau pergerakan keyword rankings. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil observasi yang kami lakukan di PT Jawa Pos. Sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai perusahaan Jawa Pos ini, di mana Jawa Pos merupakan salah satu perusahaan media tertua di Jawa Timur yang aktif dalam menerbitkan e-paper atau artikel berita. Yang dimana untuk kantor pusatnya sendiri itu berada di Surabaya, Jawa Timur, akan tetapi kami melakukan observasi dan wawancara di Geraha Pena Jawa Pos Jakarta, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dilakukan kepada SEO spesialis dan SEO intern Jawa Pos. Well, di next. Baik, pertama-tama kami mendapatkan suatu wawasan baru. Ternyata Google telah melakukan pembaruan algoritma pada awal tahun 2025, yang mana ini memengaruhi kepada penggunaan SEO. Jadi sebelum adanya perubahan algoritma tersebut, banyak media itu menggunakan judul clickbait yang tujuannya untuk mengundang rasa penasaran pembaca. Jadi supaya pembaca tersebut memencet link artikel, jadi akhirnya bisa menaikkan traffic dari artikel media tersebut. Nah, tapi pada akhirnya sebagian besar judul clickbait tersebut juga memiliki ketidaksesuaian atau pembaca yang mengklik itu tidak menemukan hasil yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Google melakukan pembaruan algoritma pada awal tahun 2025. Nah, dampaknya yaitu Google tidak menyarankan artikel media tersebut untuk tampil di baris pertama atau bahkan di halaman pertama hasil pencarian. Dan akibatnya pengunjung tidak bisa lagi menemukan artikel tersebut dan traffic media yang sering menggunakan clickbait akan turun. Dan dengan adanya evolusi tersebut, banyak media termasuk Jawa Pos melakukan adaptasi dengan ketentuan algoritma yang baru. Jadi judul yang ditulis itu tidak boleh lagi clickbait dan harus mengandung kata kunci utama. Isi artikel juga wajib sesuai dengan kata kunci di judul dan menjawab kebutuhan pembaca. Boleh di next? Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam fenomena zero click search. Tadi karena pembaruan di tahun 2025, ini Google itu juga ada pembaruan lagi, yaitu fitur AI Overview. Jadi yang seperti teman-teman mungkin pernah rasakan atau sering rasakan, jika ingin men-search suatu kata kunci, misal di sebelah kanan ada
mau meng-search tentang apa itu SEO, langsung ada ringkasan atau AI overview dari AI. Nah, sebenarnya ini tuh membuat pengguna seringkali memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus membuka website dari sumber-sumber yang ada atau media-media yang ada gitu. Nah, tapi fenomena tersebut yang dikenal sebagai zero click search ini cukup membuat SEO analyst di berbagai media itu merasa kesulitan dengan hal ini karena dapat mengurangi jumlah kunjungan organik ke website mereka. Oleh karena itu, strategi optimasinya kini nggak cuma berfokus gimana caranya website mereka tuh ada pada halaman utama Google, tapi juga gimana sih website mereka itu bisa dikutip, bisa dijadikan bagian dari AI overview. Nah, bisa dilihat ya kalau misalnya di sini ada Telkom University, Upatic Yundiska. Nah, itu PR dari para SEO analis di media saat ini. Nah, untuk menjawab PR yang tadi dijelaskan oleh Fathia, kami mendapatkan wawasan baru juga bahwa ternyata sekarang strategi tren pencarian itu telah beralih gak hanya SEO tapi juga ke GIO dan EIO. Peralihan ini terjadi karena tadi munculnya AI overview dan juga kebiasaan orang yang tadinya mencari informasi itu lewat Google sekarang justru mengutamakan melalui AI. Yang pertama ada GIO atau Generative Engine Optimization. Ini adalah suatu strategi agar artikel dapat dibaca oleh mesin generative AI seperti ChatGPT atau AI overview Google. Contohnya AI yang sering banget kita gunakan. Terus yang kedua ada AEO atau Answer Engine Optimization. Ini tuh merupakan strategi yang digunakan agar suatu artikel itu bisa menjawab pertanyaan kita sebagai pengguna melalui voice assistant. Contoh paling mudahnya tuh kayak Google Voice Assistant atau mungkin Siri kalau di Apple gitu ya. Nah, untuk JIO sendiri itu dia membentuk suatu strategi yaitu artikel harus sudah menjawab kebutuhan pembaca pada paragraf pertama dan diikuti informasi pelengkap di bawahnya. Nah, kenapa? Itu karena itu ditemukan bahwa ternyata AI kerap mengambil jawaban dari bagian awal teks sehingga terbentuklah strategi ini. Lalu untuk yang EIO sendiri, itu strategi ini menuntut media untuk memprediksi kalimat tanya natural yang biasa dikirimkan oleh manusia ke AI. Jadi contoh paling mudahnya misal kita kayak lagi buru-buru, terus kita pengen tahu hari ini itu macetnya di mana, itu kita bisa langsung buka Google Voice, terus kita ngomong, hari ini macet di Jakarta di mana, itu contohnya kayak gitu. Well, di next. Nah, ini contoh untuk lebih jelasnya. Kalau untuk GIO, sebagai contoh kalau dulu kita mau cari lewat Google, misal kita mau cari sepatu lari terbaik, kita bisa ngetiknya kayak best running shoes 2025 atau sepatu lari terbaik. Tapi kalau sekarang karena udah ada AI, kita tuh bisa kayak ngetik di AI sesuai atau sedetail mungkin yang kita mau. Misal kita butuh kayak di contoh ini, kita butuh untuk maraton pertama di musim semi untuk jarak jauh di jalan aspal. Terus kita juga punya budget di bawah $150 dan kita butuh untuk sepatu yang punya penyangga lengkung kaki yang baik. Terus kalau untuk EIO itu contohnya kayak di sebelah kanan kata-kata atau pertanyaan yang bisa dibilang singkat banget tapi itu punya poin poin penting atau utama untuk ditanyain ke AI gitu. Well, di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi distribusi konten. Jadi yang pertama ada riset keyword trending yang menggunakan Google Trends. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk jadi Google Trends ini fungsinya untuk mengidentifikasi topik yang sedang banyak dicari, yang sedang happening oleh pengguna dalam periode waktu tertentu. Yang kedua itu optimasi struktur artikel. Yang tadi sudah dijelaskan di awal sebenarnya keyword utama itu ditempatkan pada judul, terus juga di paragraf awal, dan struktur artikel ini agar mudah bisa dikenali oleh algoritma Google. Selanjutnya yang tiga itu ada penentuan waktu publikasi. Nah, salah satu strateginya yaitu
bisa dipublikasikan. Artikel-artikel yang sudah dibuat itu bisa dipublikasikan pada jam-jam dengan traffic yang tinggi atau prime time untuk meningkatkan peluang masuk ke Google Discover. Nah, Google Discover ini teman-teman seperti yang ada pada kalau misalnya kalian buka Google di HP itu yang berita yang ada di bawahnya langsung. Nah, itu namanya Google Discover. Nah, selanjutnya ada yang terakhir kategori jenis konten. Media ini menggunakan dua kategori konten. Yang pertama itu hard news, yang berfokus pada kecepatan publikasi. Sedangkan yang kedua itu ada evergreen konten yang mampu menghasilkan traffic dalam jangka panjang. Kalau dimaksud dari hard news sendiri itu kayak trending topic yang lagi benar-benar panas gitu situasinya. Misal ada Jawa Post menerbitkan berita mengenai demo pada hari ini, itu namanya hard news. Nah, sedangkan evergreen content itu bisa diakses oleh siapa aja dan kapan saja. Maksudnya adalah bisa dibilang tidak cepat untuk turun namanya, tidak cepat untuk habis gitu masanya. Misal bacaan ayat kursi kayak gitu, atau ada juga MBTI, zodiak yang memang benar-benar bisa dicari ketika kita tuh bosan atau mau tahu gitu. Nah, bisa lanjut. Oke, nah ini dia adalah tampilan dari Google Trends. Jadi di sini kita bisa mencari dari berbagai countries, contohnya di Indonesia. Screenshot ini diambil di dini hari tadi. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman lihat sendiri di trending now itu sudah berubah gitu trafficnya. Nah, kita bisa cari juga sesuai dari apa yang kita mau. Misalnya dari past 24 hours atau one week, past 1 week maksudnya. Nah, ini kita juga bisa klasifikasikan dari beberapa kategori, misal fashion, ada juga politics, sports, dan lainnya. Lalu by relevance, ini juga terkait relevansinya, misalnya mau cari news kah, image, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam manajemen kecepatan situs. Narasumber kami, SEO Analyst ini cukup banyak memberikan kami tools-tools pengetahuan mengenai SEO. Salah satunya adalah ini, yaitu Google PageSpeed. Jadi pastinya kecepatan website itu mempengaruhi pengalaman pengguna dan penilaian mesin pencari. Jadi pasti kalau misalnya teman-teman lagi buru-buru nih mau cari platform berita yang bisa loading page-nya itu cepat, itu kan agak sulit gitu loh. Kadang-kadang maksudnya pas lagi buru-buru, pas ngeklik satu website berita, malah lama banget loading page-nya. Nah, itu tuh bisa dianalisis pakai Google PageSpeed Insight ini. Gitu. Jadi website yang lambat berpotensi meningkatkan tingkat keluar pengguna serta menurunkan performa pencarian. Nah, evaluasi dilakukan menggunakan Google PageSpeed Insight untuk mengukur berbagai indikator kayak seperti kecepatan loading, performa mobile, desktop stabilitas halaman, rekomendasi optimasi teknis, pengujian. Ini itu bisa menjadi dasar perbaikan performa website. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, ini ada performa. Ini jadi sebenarnya ini ada deskripsi panjangnya teman-teman. Bisa dicoba juga masing-masing secara mandiri. Kita bisa salin link berita yang misal platform berita yang kalian sukai, dan kalian penasaran nih kira-kira diagnosis performance dari satu link tersebut tuh gimana. Ini ada menu mobile juga dan desktop. Performanya ini menghitung performa perkiraan yang ada, lalu juga aksesibilitas, praktik terbaik, dan juga SEO-nya yang bisa dinilai oleh Google PageSpeed ini.
Selanjutnya, ini adalah kalau tadi tuh manajemen kecepatan situsnya, kalau yang ini monitoring performa content discover-nya. Nah, performa artikel pada Google Discover ini dipantau menggunakan Google Search Console. Tools ini itu memungkinkan media untuk mengetahui efektivitas distribusi konten berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari Google. Tapi, Google Search Console ini nggak bisa diakses oleh sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu aja yang memang bekerja pada media mereka masing-masing untuk bisa menganalisis platform mereka sendiri gitu. Jadi orang luar seperti kita itu nggak bisa untuk melihat dengan jelas performance yang lebih detail gitu loh dari media atau platform orang lain gitu. Jadi beberapa indikatornya itu diamati merupakan jumlah klik, jumlah tayangan, rata-rata posisi artikel, kata kunci yang menghasilkan traffic, negara asal pengunjung, dan lain-lain. Jadi data tersebut itu digunakan sebagai dasar evaluasi dan juga pengembangan strategi konten berikutnya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi looks-nya bisa dibilang seperti ini. Kita bisa melihat jumlah kliknya di platform kita tuh berapa, terus impression-nya, average-nya, grafiknya yang bisa kita analis untuk membuat konten berikutnya seperti itu. Nah, lanjut ini ada monitoring kompetitor dan algoritma si SEO. Jadi monitoring kompetitor itu perlu sekali ya untuk mengetahui topik yang sedang berkembang, strategi keyword yang digunakan media lain, juga peluang konten yang berpotensi menghasilkan traffic tinggi. Jadi informasi tersebut bisa membantu tim SEO itu dalam menentukan arah produksi konten yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi tools-toolsnya ini ada MOZ atau SEMrush untuk mengamati volatilitas algoritma, perubahan peningkat, dan lain-lain. Ini sebenarnya sama kayak tadi Google Console, tapi kita bisa buat lihat platform analisis performance platform dari media lain gitu. Tapi biasanya berbayar sih teman-teman. Oke, selanjut. Nah, yang terakhir adalah kredibilitas media di era AI, GEO improvement. Tadi sebenarnya sudah dibahas sih. Jadi sekarang SEO analis itu bukan cuma berpikir gimana caranya website mereka tuh ada di halaman utama Google, tapi juga gimana sih cara website mereka tuh bisa dikutip dan bisa masuk di AI overview ataupun AI lainnya seperti ChatGPT, Gemini, dan tadi juga ada beberapa AI lainnya. Nah, media yang terpercaya ini kan memiliki sumber informasi yang jelas cenderung itu memiliki peluang lebih besar untuk dijadikan referensi oleh AI. Jadi tantangan SEO itu nggak hanya peroleh peringkat tinggi di Google, tapi juga memastikan bahwa konten mampu dikutip dan direkomendasi oleh sistem AI. Seperti itu. Nah, berikut adalah dokumentasi kami bersama SEO analis dan juga SEO intern di Jawa Pos Kebayoran. Berikut adalah daftar pustakanya dan terima kasih. Ya itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat kelompok 1 atas pemaparannya mengenai SEO dan juga hasil observasinya di Jawa Pos yang banyak toolsnya itu menarik banget. Jadi mungkin sekarang kita lanjut buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Jadi untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan langsung di kolom chat atau boleh langsung on mic aja ya teman-teman. Ditunggu. Terima kasih.
Kayak mungkin biar langsung lanjut ke kelompok 2 juga. Jadi pertanyaannya mungkin boleh disimpan dulu setelah presentasi dari kelompok berikutnya. Jadi aku persilahkan untuk kelompok 2 untuk Husna, Ami, dan Jessica untuk memulai presentasinya dan langsung share screen. Terima kasih. Oke, Cecil, makasih aku izin share screen ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mbak Tia dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai search engine optimization dan hasil observasi dari kunjungan perusahaan yang kami kunjungi. Nah, anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri, Jessica Putri Sawa dengan NIM 077, Asmaul Husna dengan NIM 065, dan Rizky Aulia Kamila dengan NIM 071. Oke, jadi Search Engine Optimization atau SEO sendiri adalah proses mengoptimalisasikan sebuah website agar memperoleh peringkat yang lebih tinggi pada hasil pencarian mesin pencari. Nah, optimalisasi ini dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik SEO sehingga website itu memiliki peluang lebih besar untuk muncul di peringkat atas atau halaman pertama hasil pencarian. Nah, tujuan utama dari SEO adalah meningkatkan jumlah dan frekuensi kunjungan pengguna ke sebuah website, sehingga website itu menjadi lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet ketika mereka sedang mencari informasi yang ingin mereka cari atau yang relevan. Nah, dengan adanya SEO ini dapat membuat website lebih dikenal oleh banyak orang karena muncul di hasil pencarian Google. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung, memperluas jangkauan bisnis, dan menjadi cara promosi yang lebih hemat dibandingkan memasang iklan. Selanjutnya ada perkembangan search engine. Jadi search engine ini dikembangkan pada awal tahun 1990-an ketika internet itu mulai digunakan oleh masyarakat untuk mencari informasi secara digital. Nah, pada masa tersebut, mesin pencari seperti Yahoo, atau Vista itu menggunakan sistem indeks sederhana yang membantu penggunanya menemukan berbagai situs web berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Nah, seiring berkembangnya teknologi,
Google itu memperkenalkan algoritma pencarian yang lebih canggih sehingga mampu menampilkan hasil yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Inovasi tersebut menjadikan Google sebagai mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia saat ini dan terus mengalami perkembangan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian. Nah, di era digital saat ini, search engine itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pencarian informasi, tetapi juga menjadi media yang penting bagi individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Nah, kondisi inilah yang mendorong pentingnya penerapan Search Engine Optimization atau SEO agar sebuah website itu lebih mudah ditemukan pada hasil pencarian. Selanjutnya ada keyword dan kata kunci dan search intent. Keyword atau kata kunci adalah kata maupun frase yang diketik oleh pengguna di mesin pencari seperti Google, Bing, ataupun Yahoo untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Misalnya, ketika seseorang mengetik rekomendasi laptop kuliah atau tempat makan terdekat, nah kalimat yang mereka ketik itu disebut keyword. Tapi di dalam SEO itu nggak cukup kalau semisal cuma keyword doang. Jadi kita juga perlu memahamin apa itu search intent. Nah, search intent sendiri itu adalah tujuan atau maksud pengguna saat melakukan pencarian tersebut. Jadi kita harus tahu sebenarnya tuh pengguna ingin mendapatkan apa dari kata kunci yang mereka cari. Search intent sendiri itu memiliki 4 jenis. Yang pertama ada informational intent. Maksudnya itu ketika pengguna sedang mencari informasi atau jawaban atas suatu pertanyaan mereka yang belum tentu mereka tuh ingin membeli sesuatu. Misalnya, kayak apa itu SEO atau cara menurunkan berat badan atau hal lainnya. Jadi kayak fokus utamanya tuh kayak pengen mendapatkan suatu informasi atau suatu pengetahuan. Kemudian ada transactional intent. Nah, ini tuh kalau semisal pengguna itu udah memiliki niat untuk melakukan transaksi atau pembelian. Misalnya, dia nge-search ingin beli iPhone 17 Pro Max atau yang lainnya. Nah, keyword ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa pengguna itu udah siap untuk mengeluarkan uang atau melakukan transaksi. Yang ketiga, ada navigational intent, yaitu search intent yang terjadi ketika pengguna sebenarnya udah tahu website yang ingin mereka kunjungi, tapi mereka masih mencarinya di Google. Misalnya kayak pengen membuka Instagram atau YouTube, itu bisa aja dia kan ngetik langsung youtube.com, tapi dia masih ngetik YouTube aja gitu di Google daripada masukin alamat websitenya. Jadi tujuannya ya untuk menuju ke halaman tertentu. Terakhir, ada commercial investigation, yang mana ini tuh ada di antara informasional dan transaksional. Artinya, pengguna sudah tertarik terhadap suatu produk atau layanan, tapi masih mencari pertimbangan sebelum membeli. Misalnya, kayak review Samsung Galaxy gitu, atau perbandingan kayak iPhone sama Samsung. Nah, mereka tuh nge-search itu, naruh keyword itu karena ingin melakukan riset yang mana pilihan terbaik gitu. Boleh dilanjut, Jess? Kemudian ada jenis-jenis SEO. Setelah jenis-jenis SEO itu ada 4. Yang pertama tuh ada on-page SEO. On-page SEO adalah optimasi yang dilakukan di dalam website itu sendiri. Jadi yang diperbaiki itu adalah kayak elemen-elemen yang ada di dalam halaman website. Contohnya penggunaan kata kunci, judul artikel. Contohnya seperti penggunaan kata kunci pada judul artikel, isi konten, heading, meta description, gambar, hingga struktur penulisan. Tujuannya agar mesin pencari itu dapat memahami apa yang dimaksud dari isi halamannya, terus pengunjung juga bisa lebih nyaman ketika membaca. Terus selanjutnya ada off-page SEO, itu jika on-page itu dilakukannya di dalam website, maka off-page itu dilakukannya di luar website, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi website di mata mesin pencari. Salah satu caranya adalah melalui backlink, yaitu tautan dari website lain yang mengarah ke website kita. Semakin banyak website berkualitas yang merekomendasikan atau memberikan tautan ke website kita,
maka mesin pencari akan menganggap website tersebut lebih terpercaya. Selanjutnya ada technical SEO. Technical SEO itu berfokus kepada aspek teknis website. Meskipun kontennya itu bagus, tapi jika websitenya lambat atau sulit diakses, maka peringkatnya itu bisa saja tetap terendah. Karena itu technical SEO itu mencakup optimasi kecepatan website, keamanan website, mobile friendly, atau tampilannya ini nyaman nggak sih di perangkat seluler, serta terstruktur website agar mudah dipahami oleh mesin pencari maupun pengguna. Kemudian yang terakhir ada local SEO, yaitu digunakan untuk meningkatkan visibilitas bisnis pada area geografis tertentu. Nah, jenis ini tuh biasanya digunakan oleh lokal kayak misal restoran, kafe, salon, klinik, ataupun toko. Contohnya kayak misal ada orang yang nyari coffee shop terdekat di Jakarta gitu. Nah, Google akan menampilkan hasil yang paling relevan berdasarkan lokasi pengguna. Jadi, dengan lokal SEO ini bisnis kayak lebih mudah ditemukan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada cara kerja SEO. Yang pertama ada crawling. Pada tahap ini nih, pencari seperti Google, Yahoo, atau Bing itu menggunakan program otomatis yang disebut crawler atau bot. Bot tersebut akan menjelajahi berbagai halaman website di internet. Mereka itu bakal ngebaca isi halamannya kayak teks, gambar, link, ataupun struktur website yang mana tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan berbagai website yang ada. Jadi kayak bisa diibaratin kalau misal bot-bot itu tuh kayak pustakawan atau petugas perpustaka itu yang berkeliling mencari buku buat dicatat isi datanya. Terus yang kedua ada indexing, yang mana setelah informasi itu berhasil dikumpulkan, mesin pencari akan menyimpan dan mengelompokkan informasi tersebut ke dalam indeks. Indeks ini bisa diibaratkan seperti katalog atau daftar besar yang berisi informasi dari berbagai website. Ketika Google menemukan halaman baru atau konten baru, halaman tersebut akan dimasukkan ke dalam indeks yang nantinya akan dapat muncul di hasil pencarian. Yang mana jika suatu halaman tidak terindeks, maka halaman tersebut itu sulit ditemukan oleh pengguna melalui mesin pencari. Selanjutnya yang ketiga ada ranking. Ranking itu tahapan ketika pengguna mengetikkan kata kunci di Google. Google kemudian mencari halaman-halaman yang paling relevan dari indeks yang sudah dimiliki. Setelah itu, Google memberikan peringkat berdasarkan berbagai faktor. Misalnya kualitas konten, kesesuaian kata kunci, kecepatan website, pengalaman pengguna, keamanan website, dan jumlah backlink yang dimiliki. Halaman yang dianggap paling relevan dan berkualitas akan ditempatkan pada posisi teratas hasil pencarian. Jadi bisa disingkat kalau misal proses SEO itu dimulai dari crawling atau pengumpulan informasi, kemudian diindeks, atau penyimpanan informasi, dan kemudian di ranking untuk menentukan urutan website yang akan muncul pada hasil pencarian. Boleh dilanjut. Baik, di sini ada aplikasi pendukung SEO. Pertama ada riset kata kunci atau keyword research. Pertama aplikasinya tuh ada Google Keywords Planner, Ahrefs, Semrush, Google Trends. Fungsi aplikasi ini itu menemukan kata kunci yang relevan, mengetahui volume pencarian, tren, dan tingkat persaingan. Kedua ada analisis performa website. Pertama ada Google Analytics. Kedua ada Google Search Console. Fungsinya itu mengukur jumlah pengunjung, sumber trafik, perilaku pengguna, dan performa halaman. Ketiga ada optimisasi konten on-page SEO, yaitu ada Yoast SEO dan Rank Math. Fungsinya membantu optimalisasi judul, meta description, heading, keyword, dan struktur konten. Yang keempat ada analisis backlink dan kompetitor, yaitu bisa Ahrefs, Semrush, Moz Pro. Fungsinya menganalisis backlink, otoritas domain, strategi kompetitor, dan peluang link building. Boleh lanjut? Di sini ada strategi optimisasi konten SEO. Pertama adalah keyword analysis, itu kita menggunakan kata kunci yang relevan berdasarkan hasil riset dan tempatkan secara alami pada judul, isi konten, serta elemen penting lainnya. Hindari penggunaan kata kunci berlebihan karena bisa dianggap spam. Kedua itu riset audiens dan target market.
Pahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku audiens. Hasil riset digunakan untuk membuat konten yang lebih relevan dan sesuai dengan minat target pengguna. Ketiga, ada optimalisasi kualitas konten. Ini membuat konten yang informatif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pengguna. Konten kualitas lebih disukai oleh pembaca maupun mesin pencari sehingga berpeluang memperoleh peringkat yang lebih baik. Kelima, keempat ada URL SEO friendly, yaitu URL membuat singkat, mudah dipahami dan mengandung kata kunci utama. URL jelas membantu mesin pencari dan pengguna memahami isi halaman lebih mudah. Yang kelima itu headline menarik. Headline menarik itu menggunakan judul yang informatif dan mampu menarik perhatian pengguna. Judul yang menarik dapat meningkatkan peluang pengguna mengklik dan membaca konten. Boleh lanjut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan SEO. Kelebihan SEO itu meningkatkan traffic website, meningkatkan penjualan, meningkatkan brand awareness, biaya pemasaran lebih hemat, meningkatkan keuntungan bisnis. Tapi satu sisi lain ada kekurangan SEO, yaitu persaingan tinggi, sulit menemukan keyword terbaik, perlu update konten secara rutin, resiko duplikasi konten, algoritma mesin pencari sering berubah. Boleh lanjut. Selanjutnya ada search engine optimization, yaitu hasil observasi kami yang dilakukan di Lemigas. Lanjut. Nah, latar belakangnya, jadi di era sekarang ini digitalisasi itu sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari sejak tahun 1990-an di Indonesia. Akses internet dan pencarian informasi yang mana mulai berkembang. Awalnya sempat ada masa kejayaan Yahoo sebagai mesin cari, tapi sampai akhirnya Google sekarang mendominasi pasar dengan pangsa yang lebih dari 93%. Nah, karena perkembangan digital ini, manusia jadi semakin bergantung pada search engine. Karena setiap menit selalu ada informasi baru yang akan muncul. Search engine ini membantu kita untuk menyaring dan menemukan informasi yang kita butuhkan menjadi lebih cepat dan akurat. Tapi masalahnya memiliki website sekarang tidak cukup, karena kalau situsnya tidak terindeks atau nggak muncul di halaman pertama pencarian, kemungkinan besar orang-orang juga tidak akan mendapatkan menemukan website yang milik kita. Makanya karena permasalahan ini diperlukan yang namanya Search Engine Optimization atau SEO, yang mana tujuannya untuk mendapatkan informasi atau website yang kita buat menjadi lebih mudah dicari atau muncul di hasil pencarian atas yang bisa dijangkau oleh publik dengan lebih efektif. Boleh dilanjut? Kemudian ada profil Lemigas sendiri. Kami melakukan observasi di Lemigas atau Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, yaitu lembaga pemerintahan di bawah Kementerian ESDM yang berstatus Badan Layanan Umum atau BLU yang didirikan pada 11 Juni 1965 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lemigas sendiri menyediakan layanan analisis laboratorium, konsultasi, sertifikasi, dan survei lapangan untuk sektor energi. Lemigas merupakan lembaga pengujian di industri teknologi minyak dan gas bumi milik pemerintahan Indonesia di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam atau ESDM. Pada awal berdirinya, Lemigas menjadi motor dalam memberikan pelayanan berupa penelitian, pengembangan, dan pendidikan untuk semua stakeholder migas di Indonesia. Pengalaman dan fasilitas yang memadai itu didukung oleh tenaga ahli tersertifikasi dengan fasilitas 47 laboratorium serta 1 laboratorium kalibrasi dan pemeliharaan. Lemigas terus memperkuat layanan-layanan yang diberikan, yaitu pertama ada jasa analisis laboratorium, kemudian ada jasa konsultasi, kemudian ada jasa survei lapangan, dan seterusnya. Kemudian ada alamatnya, yaitu di Jalan Ciledug Raya, Kafling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan ini websitenya lemigasesdm.go.id. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada profil narasumber yang kami wawancarai. Nah, beliau adalah
Beliau bernama Yasdi Pramesti dengan jabatan Kepala Divisi Telematika dengan tugas IT Support atau penyedia jaringan dan server komputer. Boleh di next. Jadi ini adalah website Lemigas yang berisikan layanan yang mereka sediakan serta berita-berita yang berhubungan dengan Lemigas sendiri. Nah, selanjutnya ada implementasi SEO di Lemigas. Nah, yang pertama ada penggunaan keyword dan elemen SEO. Nah, untuk meningkatkan jangkauan terhadap klien di Lemigas ini biasanya menerapkan keyword pada bagian judul berita yang secara rutin tuh mereka update dalam websitenya. Nah, keyword tersebut itu keyword umum yang mencangkup laboratorium, gas minyak, gas bumi, dan nama-nama perusahaan migas serta semacam lainnya. Nah, Lemigas juga menggunakan keyword tersebut itu didasari dengan keyword research yang sudah dilakukan oleh mereka melalui tools-tools yang disediakan oleh Google seperti Google Trends, Google Keyword Planner, dan lainnya. Nah, kemudian ada juga penggunaan URL dan sitemap. Di Lemigas ini menggunakan content management system, di mana mereka itu selalu berupaya menjaga struktur URL agar mudah dibaca oleh mesin mencari. Nah, hal tersebut itu dilakukan dengan menghilangkan parameter teknis yang kurang relevan seperti penggunaan index page PHP dan pada URL dan menggantinya dengan struktur yang lebih deskriptif atau mudah dibaca. Jadi pengguna tuh kalau mau menuju ke halaman apa aja bisa tinggal ketik dan langsung ke halaman tersebut gitu. Kemudian selain itu website Lemigas juga menggunakan sitemap XML yang berfungsi membantu mesin pencari untuk memahami struktur halaman yang tersedia. Jadi proses crawling dan indexing itu dapat berjalan jadi lebih efektif. Nah, kemudian ada integrasi website, jurnal, dan media sosial di Lemigas. Nah, Lemigas ini mengintegrasikan website utama dengan jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan media sosial yang dimilikinya itu dengan melalui penerapan internal linking serta backlink antar platform yang mereka punya. Jadi integrasi ini itu dilakukan dengan cara penyempatan tautan yang saling menghubungkan sehingga pengguna itu dapat berpindah dari satu platform ke platform lainnya itu dengan mudah. Sebagai contoh, pada website jurnal itu terdapat tautan menuju website utama Lemigas yang ditempatkan pada bagian footer jurnalnya. Nah, sementara itu, website utama juga menyediakan akses langsung menuju jurnal dan perpustakaan digital. Nah, integrasi website utama juga menyediakan akses langsung menuju sosial media mereka. Nah, dari sosial media mereka juga ada tautan website yang dititipkan pada unggahan postingan yang mereka post gitu. Kemudian hal ini itu dilakukan Lemigas untuk mendapatkan manfaat SEO seperti meningkatkan tingkat hubungan halaman dan mempermudah crawling pada mesin pencari. Selanjutnya ada strategi dan target audiens Lemigas. Jadi target audiens Lemigas sendiri adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun BUMN. Selain itu, ada juga yang berasal dari instansi pemerintah, kepolisian, serta mahasiswa yang berada di jurusan migas atau yang terkait. Nah, untuk strategi sendiri, Lemigas itu tidak memiliki strategi khusus dalam pembedaan penerapan SEO untuk audiens transaksional dan dengan informasional. Jadi pengembangan website itu lebih difokuskan sebagai sarana penyediaan informasi mengenai layanan, kegiatan, dan publikasi lembaga aja. Nah, hal ini disebabkan karena Lemigas itu lebih berorientasi pada pemeliharaan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dibandingkan upaya memperoleh klien baru. Selain itu, Lemigas juga merupakan satu-satunya instansi pemerintah dalam bidang minyak dan gas bumi. Jadi, mereka juga memiliki target audiens yang spesifik. Makanya mereka itu tidak melakukan optimasi SEO yang khusus untuk ditaruh di prioritas utama mereka. Baik, sekarang ada evaluasi dan tantangan dalam implementasi SEO di Lemigas. Keberhasilan implementasi SEO di Lemigas itu diukur melalui peningkatan jumlah klien baru dan jumlah page view di setiap website setiap bulan. Pengelola belum menjadikan peringkat di mesin pencari sebagai indikator utama karena posisi Lemigas sebagai laboratorium migas pemerintah telah memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Ini bisa dicek pakai Ahref, kalian bisa ngecek langsung, dan karena website Lemigas itu pakai go.id yang dimana itu website pemerintah, makanya
tingkat kepercayaannya tinggi. Oleh sebab itu, fokus evaluasi lebih diarahkan pada efektivitas penyebaran informasi dan peningkatan layanan kepada pengguna. Tantangan utama penerapan SEO di Lemhagas adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetisi khusus di bidang optimasi mesin pencari. Selain itu, tidak adanya lembaga pemerintah sejenis yang menyebabkan pengelolaan kesulitan melakukan benchmarking terhadap strategi SEO yang diterapkan. Kondisi tersebut membuat pengembangan SEO masih dilakukan secara bertahap dengan fokus utama mempertahankan reputasi dan kualitas website yang telah dimiliki. Boleh lanjut? Baik, simpulan dari observasi kita yaitu Search Engine Optimization atau SEO merupakan upaya optimalisasi website agar memperoleh posisi yang lebih baik pada hasil pencarian mesin pencari. Penerapan SEO dilakukan melalui pengolahan konten, penggunaan kata kunci yang sesuai, dan optimisasi teknis pada website. Strategi tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung, memperluas jangkauan informasi, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis maupun penyebaran informasi secara efektif. Oleh karena itu, SEO menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan media digital pada era modern. Hasil observasi menunjukkan bahwa Lemhagas telah menerapkan beberapa aspek SEO pada website yang dikelolanya. Penerapan tersebut meliputi penggunaan keyword pada konten, penyusunan struktur URL yang lebih mudah dipahami pencari mesin, pemanfaatan sitemap XML, dan integrasi pada jurnal ilmiah serta media sosial resmi. Implementasi dilakukan telah mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat dan memudah pengguna dalam mengakses layanan yang tersedia. Pengembangan SEO masih perlu ditingkatkan agar website dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan mampu meningkatkan audiens yang lebih luas. Boleh lanjut? Baik, presentasi kami hanya sampai sini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Jadi bisa disimpulkan dari kedua presentasi ini kita dapat memahami kalau SEO itu dari konsep dasarnya sampai penerapannya kita sudah mendengarkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi untuk teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya, ada yang ingin didiskusikan dan juga ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 tadi dan juga kelompok 2, dipersilahkan. Boleh langsung diketik di chat atau mungkin langsung on mic ya teman-teman. Ditunggu, terima kasih. Ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, aku mau izin bertanya dulu nih, boleh dijawab oleh kelompok 1 ataupun kelompok 2. Jadi pertanyaannya ini menurut kalian, kira-kira mana sih yang lebih penting buat si SEO saat ini?
mendapatkan peringkat tinggi di Google kayak yang di materi kelompok 1 atau menghasilkan konten-konten yang benar-benar berkualitas gitu dan juga kayak isinya itu informasi kayak yang dijelaskan di kelompok 2 karena bisa disimpulkan kalau misalkan SEO itu fungsinya akan berbeda di setiap organisasi gitu tergantung tujuan masing-masing. Mungkin boleh dijawab, jadi mana yang lebih penting buat SEO saat ini mendapatkan peringkat tinggi di Google atau menghasilkan isi konten yang berkualitas? Boleh dijawab untuk kelompok 1 atau kelompok 2. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya, Cecil. Aku dari kelompok pertama penjelasan SEO hari ini mungkin mau menjawab. Tadi pertanyaannya, mana yang lebih penting mendapatkan peringkat tinggi di Google atau menghasilkan konten yang benar-benar berkualitas dan menjawab kebutuhan pengguna? Jadi keduanya tuh sama-sama penting ya. Balik lagi ke platform atau media yang menggunakan SEO tersebut. Misal kalau dari kelompok pertama ini, platformnya kan Jawa Pos ya, yang pasti suatu media yang punya legalitas. Dan bisa dibilang konten dari Jawa Pos sendiri itu sudah include dari poin kedua, itu menghasilkan konten yang benar-benar berkualitas dan menjawab kebutuhan pengguna. Nah, tapi SEO ini itu lebih menjorok atau lebih penting ke poin pertama, itu mendapatkan peringkat tinggi di Google, karena itu adalah salah satu tujuan dari SEO. Nah, tadi aku juga sempat menjelaskan mengenai hard news dan juga evergreen news. Nah, kira-kira kalau misalnya mau jelaskan lebih lanjut, evergreen news itu bisa apa ya? Bisa nge-push clickbait apa ya? Bisa bilang klik dari platform yang ada. Semisal kalau hard news itu kan banyak gitu loh. Ketika Prabowo misalnya lagi pidato, itu pasti bukan Jawa Pas doang yang upload berita seperti itu. Pasti ada dari platform lainnya. Dan itu strategi SEO juga sebenarnya cukup berdampak di situ, tapi kurang
terlalu diperlihatkan. Nah, sedangkan evergreen news itu yang paling bisa di-include oleh SEO. Maksudnya adalah, misal evergreen news itu kayak yang lagi viral di Blog M. Oh, 5 rekomendasi makanan yang harus dicoba di Blog M. Nah, itu bisa membuat orang-orang yang emang pengen ke Blog M itu ngeklik informasi tersebut, link berita tersebut. Nah, itu karena banyak yang mengunjungi link berita tersebut, jadi itu bisa nge-flash hard news-nya gitu loh. How I explain ya? Jadi bisa dibilang evergreen news itu walaupun misalnya mungkin isinya itu nggak begitu menonjol, nggak begitu berat, atau bisa dibilang berdaging pada tanda kutip, tapi itu tuh bisa membuat marketing dari sebuah platform itu menjadi naik. SEO-nya naik sehingga berita-berita hard news itu juga ikut ke-push ke atas gitu. Semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa ada yang mau menambahkan? Kayaknya itu sih dari kelompok 1. Cecil, terima kasih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban yang sangat lengkapnya buat Fatia. Mungkin itu sudah mewakili dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, mungkin karena teman-teman yang lain juga tidak ada yang bertanya, aku akan tutup eh, materi dari presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi bisa disimpulkan dari kedua presentasi yang telah disampaikan ini, kita tuh bisa paham kalau misalkan SEO itu adalah strategi penting buat ningkatin visibilitas website di mesin pencari gitu melalui optimisasi konten atau penggunaan keyword yang tepat dan juga aspek-aspek teknis yang dimiliki sama si website. Jadi hasil observasi dari yang dilakukan, kita bisa lihat kalau penerapan SEO itu berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Kayak kelompok 1, Jawa Pos itu memanfaatkan SEO itu untuk meningkatkan jangkauan kontennya dan juga tadi banyak juga yang saat yang penting mereka itu sudah beradaptasi dengan perkembangan AI melalui GIO dan AIO. Dan sedangkan Lemigas yang dari kelompok 2 itu memanfaatkan SEO itu untuk memperluas penyebaran informasi, juga dia itu memudahkan akses layanan kepada masyarakat. Jadi dengan demikian SEO itu nggak bertujuan untuk memperoleh peringkat yang baik di mesin pencari doang, tapi juga memastikan informasi yang disajikan itu pastinya relevan, berkualitas, dan juga bermanfaat bagi pengguna, bagi semua orang gitu. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasi yang disampaikan serta teman-teman yang lain juga yang udah menyimak. Terima kasih, dari saya cukup. Saya kembalikan ke Mbak Tia. Terima kasih banyak. Wah, udah dikasih tepuk tangan tadi sama siapa ya sebelum saya? Raihan kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih ya teman-teman kelompok SEO sudah mempresentasikan hasil observasinya berikut dengan konsep dan teori yang sangat-sangat lengkap. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau nggak salah ya, nanti Nasya tolong konfirmasi lagi, saya punya hutang 1 pertemuan kan? Betul nggak Nasya? Betul, Mbak. Oke, jadi nanti kita ganti di minggu tenang ya. Kalau mau sesuai dengan jadwal aja biar kalian nggak bingung. Semoga nggak ada bentrok ya. Maksudnya takutnya ada kelas pengganti dari mata kuliah lain. Jadi kita agendakan di Jumat di jam 1 seperti biasa. Di minggu depan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sepertinya lupa upload ya. Jangan lupa ya di-upload PowerPoint presentasinya. Kemudian juga notulensinya ya. Saya cek masih ada yang belum, hanya dua kelompok atau berapa ya? 1, 2, 3.
ada baru 4 kelompok, notulensinya belum ada ya. Nanti tolong dilengkapi ya teman-teman, karena bagian dari penilaian juga. Kemudian berikutnya, saya udah pernah bilang ke Nasya juga, nanti selain PPT bakal ada laporan hasil observasi ya. Jadi nanti teman-teman harus mengumpulkan laporan hasil observasi di lapangan terkait dengan mata kuliah CMC. Nanti saya kirim formatnya ke Nasya. Saya lupa kirim ke Nasya formatnya, jadi nanti disesuaikan aja. Saya kasih, tinggal diinterpretasikan aja, nanti dianalisa hasil observasi. Ya, seperti yang disampaikan di PowerPoint. Atau mau ditambahin juga boleh ya. Seperti itu poin-poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Nah, ya itu udah dibilang Nasya. Jangan lupa dikumpulkan, saya ini aja deh. Saya coba sematkan ya. Nanti kalian lupa. Tuh ya, tinggal diupload aja. Nanti saya lihat lagi, saya baca ulang notulensi sama PowerPoint-nya. Berikut juga dengan laporannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nanti UASnya akan tetap menjawab soal seperti biasa ya teman-teman. Kita akan tetap offline, online UASnya gitu. Jadi nanti kita usahakan untuk bisa mengkoordinir 3 kelas buat UAS online. Nanti juga laporannya boleh dicicil dari sekarang aja. Nanti diuploadnya di G Drive aja ya teman-teman. G Drive yang sudah ada ini nanti saya bikinkan folder baru. Silakan upload di sana. Minimal banyak laporannya itu mau 10 boleh, 15 boleh, nggak usah banyak-banyak ya. Jangan 1 lembar juga gitu, karena ada beberapa bab yang harus kalian tuliskan. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 ya. Itu yang harus kalian kumpulkan nantinya. Ada laporan hasil observasi, dan nanti kita ada UAS online. Ya, close book seperti itu. Gitu ya untuk informasi teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Baik, jadi nanti saya kasih info aja ke Nasya ya, link G Drive untuk laporannya. Karena kalau di Leads itu nanti khusus untuk pengumpulan UAS aja. Kalau laporan nanti dibuatkan link G Drive masing-masing ya. Seperti itu. Oke, dari saya sih itu aja ya. Jadi karena saya masih ada rapat, jadi saya tidak bisa apa namanya memberikan materi tambahan ya teman-teman. Jadi nanti di pertemuan minggu depan saja saya memberikan materi lagi dan kita diskusi review perkuliahannya di minggu depan. Jadi kalau ada yang mau tanya tentang laporan di minggu depan nggak apa-apa. Seperti itu ya. Di sini apakah ada ikut demo hari ini? Kelas ini ada nggak? Tadi ada laporan dari Hazimu, cuma dia sempet join, kayaknya dia baru mau jalan deh, Mbak. Oke, Zikra ada di kelas ini nggak kira-kira? Nggak ya? Zikra nggak ada, Mbak. Oh, bukan di kelas ini ya? Kan. Ya, Zikra suka demo ya, dia suka chat. Nanti tolong infokan aja ke Hazimul atau teman-teman yang lain yang ikut demo. Maksudnya kalau yang nggak hadir gitu ya, nggak hadirnya ikut demo, nggak apa-apa. Nanti coba tolong dikasih tahu untuk konfirmasi ke saya ya, Nasya. Baik, Mbak. Kayak gitu aja sih. Sebentar ya, saya cek dulu untuk absensi.
Ini pertemuan. Oke, penggantinya pertemuan 13 ya. Oke, ada 40 orang. Nanti Nasya kasih tahu ya siapa yang nggak hadir. Atau misalnya ada yang izin demo, nanti suruh yang bersangkutan untuk chat saya ya. Baik. Baiklah, ya terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk diupload materinya ya, sama notulensinya. Misalkan ada yang bertanya, itu nanti coba dicatat sama moderator, pertanyaannya apa, kemudian simpulan jawabannya apa ya, kayak gitu. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di kelas pengganti minggu depan ya. Terima kasih. Nasya, nanti saya chat kamu. Boleh silakan meninggalkan ruang Zoom ya. Baik, Mbak. Terima kasih Terima kasih, banyak. Mbak. Terima Terima kasih. kasih, Mbak.